Kaputas. Baik, demikian data itu. Terdakwa sudah siap untuk kami periksa hari ini? Siap, Yang Mulia. Ya, baik. Kalau gitu, saudara akan kami lanjutkan pemeriksaan. Kami persilahkan dari penuntut umum. Ini terdakwa nggak disumpah. Silakan. Terima kasih Yang Mulia Ketua Majelis Hakim. Saudara terdakwa. Siap. Saya teringat dengan taklin saudara ketika mencalonkan diri sebagai ketua. Jadi dengan taklin memimpin dengan hati, memimpin dengan hati. Nah, 18 tahun saya jadi jaksa. Itu dalam menjalankan fungsi seperti ini. Itu berangkat dari kebenaran keilmuan dan hati nurani. Nampaknya ada kesamaan. Amin. Oleh sebab itu saya ingatkan kepada saudara terdakwa, meskipun secara hukum sebagai terdakwa mempunyai hak ingkar, tetapi lebih bijaksana kalau saudara bercerita apa adanya. Siap. Terima kasih. Saudara terdakwa, saya mulai dengan yang ringan-ringan. Apakah saudara kenal dengan para saksi yang saya bacakan seperti ini? Saudara Saan Mustafa, Pasa Ismaya, Soekarti, dan Herlas Junior? Kenal. Kenal. Apakah saudara kenal dengan saudara saksi Sudewo, Angelina Sondak, Sudewo dan Angelina Patricia Pinkan Sondak? Kenal. Apakah saudara kenal dengan almarhum Aji Mas Said? Tentu saja kenal. Saudara kenal juga dengan Gede Pasek Swadika? Kenal. Saudara kenal dengan saudara Beni Kaharman? Kenal. Apakah saudara kenal dengan Mikael Watimena? Salah satu teman saya. Apakah saudara kenal dengan M. Rahmat? Kenal. Apakah saudara kenal dengan Koko dan Nasir? Kenal. Kenal. Apakah saudara kenal dengan Johnny Allen, dan Ruhut Sitompul, dan Sultan Batugana? Tiga-tiganya saya kenal. Saudara kenal dengan Mirwan Amir? Kenal. Saudara kenal dengan Haji Asfihani dan Lim Kim? Haji Asfihani kenal, kalau Lim Kim saya belum tahu. Belum tahu. Kalau yang namanya pakai Lim itu siapa? Lim yang kemarin disebut oleh saudara Karel? Oh, kalau yang disebut saudara Karel adalah Lim Siu Kiang. Lim Siu Kiang. Lim Siu Kiang. Kalau dan Lim Kim saya belum kenal. Dari yang nama-nama saya bacakan tadi, apakah itu yang disebut dengan koordinator wilayah terkait dengan itu tim relawan yang sudah sebut, kalau kami tim sukses, kemudian saudara dalam tim relawan itu adalah bagian dari relawan-relawan yang mendorong saya dan bekerja untuk pemenangan Kongres Partai Demokrat di Bandung. Semuanya merupakan anggota dari Partai Demokrat? Tentu, karena ini Kongres Partai Demokrat, yang menjadi relawan adalah kader Partai Demokrat. Sama juga dengan tim relawan dari dua kandidat yang lain. Oke, saya lanjutkan, saudara saksi. terkait dengan
saksi Mahfud Suroso, Mukayat, dan Munati Herlambang. Nah, itu apakah saudara dipersatukan keterikatan organisasi kemahasiswaan sebelumnya? Dengan Pak Mahfud tidak. Tidak. Dengan Munadi itu kalau diurut dia pernah aktif di organisasi HMI katanya, tapi saya tidak pernah bertemu ketika dia aktif di HMI karena beda generasi yang jauh. Jadi tidak pernah berinteraksi dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan baik intra maupun ekstra kampus. Kalau dengan Mahfud Suroso? Dengan Mahfud Suroso sama. Mahfud Suroso itu yang saya tahu dia dari Brawijaya Fakultas Teknik dan juga beda generasi. Dia kalau saya baca BAP-nya itu 9 atau 10 tahun di atas saya. Tapi tergabung dengan organisasi HMI enggak sebelumnya? Saya kira tidak, sama sekali tidak ya. Kalau dengan Muhayat tadi? Pak Muhayat setahu saya dulu dosen ITS, tapi saya tidak tahu apakah aktif di HMI atau tidak. Sekarang terkait dengan mitra di komisi, di mana saudara terdakwa pernah menjadi anggota DPR dari fraksi Demokrat. Saudara kenal dengan Profesor Mahyudin? Kenal, Ketua Komisi 10. Oke. Kalau dengan Ignatius Mulyono? Kenal. Kalau dengan Managa Manurung dan Joyo Winoto? Managa Manurung tidak kenal. Pak Joyo Winoto saya merasa kenal karena pernah bertemu tahun 2008 pada pertemuan persiapan pemilu 2009 di Istana Cipanas atas undangan Pak SBY. Itu yang saya ingat, tapi setelah itu saya tidak pernah bertemu. Jadi saya merasa kenal, tapi saya tidak tahu Pak Joyo merasa kenal dengan saya atau tidak. Kalau dengan M. Arif Taufik Rahman dan Teuku Bagus Muhammad Nur, ini dari Adikarya? Tidak kenal dan tidak pernah bertemu. Tidak kenal. Oke. Kalau dengan grupnya dari Permai Group, saudara Mindoro Salna Manulang, saudara kenal? Saya tidak kenal. Kalau saudara Julianis? Saya tahu tapi tidak kenal. Tahu, Ya. tetapi tidak kenal. Sama juga dengan Rosa, saya tahu dia stafnya. Oh, tahu ya. Nazarudin, tapi tidak kenal. Tidak kenal itu artinya tidak pernah berinteraksi. Tahu, tapi tidak kenal. Ya. Kalau dengan saudara Heri atau A, termasuk juga A? Kalau Aan saya tahu dia supirnya Nazarudin, kalau Heri saya tidak tahu. Saudara terdakwa, Baik. tolong saudara jelaskan riwayat dari keluarga saudara. Mulai dari istri saudara siapa? Istri Atiyah Laila dan satu saja bajak saya istri saya. Sementara yang mulia. Kalau Atapi Ali itu apa, mertua saudara, betul? Betul. Kalau kakak ipar saudara, saudara siapa, namanya siapa? Dinasat. Dinasa. Jadi Atapi Ali itu punya anak Dinasa dan Atiyah Laila, itu aja. Persis. Saudara terdakwa, di dalam BAP saudara mendeskripsikan bergabung dengan DPP dengan Demokrat, duduk sebagai ketua bidang politik. Betul. Bisa saudara jelaskan secara singkat riwayat bergabungnya? Ya, tahun 2005 pasca Kongres Partai Demokrat pertama di Bali, saya diminta untuk membantu Pak Hadi Utomo menjadi pengurus DPP Partai Demokrat. Saya waktu itu diajak bertemu di
hotel sekarang Four Seasons, disampaikan Pak Adi Utomo. Pak Adi Utomo menyampaikan ada pesan dari Ketua Dewan Pembina agar saya diajak untuk masuk gabung menjadi pengurus Partai Demokrat, membantu Pak Adi Utomo. Itu yang bisa saya sampaikan. Tetapi sebelum itu saya juga sudah disampaikan oleh Pak SBY dan Pak Sudi Silalahi untuk membantu Pak Adi Utomo. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya saya memutuskan bersedia untuk bergabung dan membantu Pak Adi Utomo. Waktu itu awalnya mau ditempatkan menjadi ketua bidang organisasi, kaderisasi dan keanggotaan, tapi kemudian digeser menjadi ketua bidang politik dan otonomi daerah. Sebelum saudara bergabung dengan Demokrat, apakah saudara pernah aktif di KPU? Sejak kapan? Saya menjadi anggota KPU sejak tahun 2001 dan sebelum saya resmi menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, saya menyatakan mundur sebagai anggota KPU. Saya menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden dan tebusan pada Ketua KPU. Di persidangan pernah dihadirkan Saudara Muhammad Nasaruddin. Apakah saudara di luar kepartaian memiliki hubungan dengan Saudara Nasaruddin, misalnya di Anugerah Group atau hubungan bisnis atau kedekatan yang lain? Misalnya saudara bisa jelaskan? Baik, saya kenal dengan Muhammad Nasaruddin di Partai Demokrat sebagai sesama pengurus Partai Demokrat, dan di luar itu saya pernah bekerja sama di PT Panahatan sebelum saya menulis surat pengunduran diri tahun 2009 sebelum saya terpilih menjadi anggota DPR. Jadi saudara pernah bergabung dengan Anugerah Group tapi di Panahatannya? Saya tidak tahu yang namanya Anugerah Group. Tidak kenal, ya. Tidak tahu ya. Ya, yang saudara tahu apa? Yang saya tahu PT Panahatan. Panahatan itu PT yang berdiri sendiri atau ada kelompok PT-PT yang lain? PT Panahatan itu PT yang bergerak di bidang kebun sawit waktu itu. Itu berkedudukan di mana yang PT Panahatan itu? Setahu saya di Riau. Di Riau. Kalau yang dijelaskan oleh beberapa saksi yang menyatakan di Jalan Kiai Haji Abdullah Shafii di Tebet itu? Yang mana maksudnya? Di situ kan ada kantor, Ya. di mana dijelaskan Nasaruddin punya kelompok usaha yang orang sebut Anugerah Group. Kalau yang kelompok berkantor di Jalan Kiai Haji Abdullah Shafii Tebet, saudara mengetahui hal itu? Kalau kelompok usaha Muhammad Nasaruddin saya tidak tahu persis. Yang saya tahu adalah PT Panahatan itu. Yang lain tidak ada? Yang lain karena saya tidak berurusan dengan bisnis saudara Muhammad Nasaruddin yang lain ya. Saya tidak tahu PT-nya apa saja, yang diurus apa saja, bisnisnya apa saja. Tapi yang saya pernah ikut ada di dalamnya, meskipun tidak pernah aktif dan kemudian mundur pada tahun 2009, karena setahu saya perusahaan itu juga tidak bergerak, tidak ada aktivitas dan tidak ada laporan keuangan dan seterusnya, tidak pernah RUPS, tidak pernah mendapatkan manfaat dari perusahaan itu. Nah, itulah yang saya tahu. Apakah saudara pernah datang di kantor di Kiai Haji Abdullah Shafii di Tebet itu? Betul, pernah. Kira-kira kapan saudara pernah ke situ? Saya relatif punya kesempatan datang ke situ sekitar tahun 2008.
2008 itu adalah saat ketika persiapan pencalekan. Jadi kader-kader Partai Demokrat, anak-anak muda yang biasa kumpul itu biasanya membahas persiapan pencalekan, itu salah satunya di kantornya saudara Nazarudin di Tebet. Jadi saya, Pak Saan Mustafa, Pak Pasha, Pak Adu, dan beberapa kader yang lain suka kumpul di situ membahas persiapan pencalekan. Mulai misalnya saya ceritakan ini ya, bagaimana memilih dapil yang tepat. Karena memilih dapil yang tepat itu penting. Kemudian bagaimana cara komunikasi politik atau kampanye di dapil yang efektif, alat-alat peraga macam apa yang tepat, dan seterusnya. Sepengetahuan saudara saksi, itu kelompok usaha dari Nazarudin itu yang saudara saksi tahu apa? Saya tidak tahu kelompok usaha Muhammad Nazarudin. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Lalu kenapa saudara tadi menjelaskan membahas masalah bicara masalah penentuan dapil dengan rekan-rekan politik saudara di tempat tersebut? Ya karena tempatnya enak, nyaman, dan mudah untuk dijangkau oleh beberapa teman. Begitu pertimbangannya seperti itu. Apalagi saudara Nazarudin sama juga mempersiapkan diri sebagai caleg. Saya ingin sampaikan bahwa ini yang disampaikan saudara Nazarudin ya pada saya ingat tahun 2007 ini, dia sampaikan bahwa dia dapat amanah dari ibunya untuk belajar politik kepada saya. Itu katanya amanah ibunya. Buat saya dapat amanah dari ibunya atau tidak, kalau mau belajar politik meskipun ilmu politik saya terbatas, ya saya anggap itu sebagai kesempatan untuk saling belajar. Sama juga dengan teman-teman yang lain yang ingin mempersiapkan diri jadi caleg untuk bisa berhasil di tahun 2009. Makanya persiapannya di situ. Saya punya dokumen historis untuk itu. Maaf, saya tunjukkan. Ini dokumen historis persiapan kami tahun 2008. Jadi apa yang saya sampaikan pada teman-teman ketika diskusi itu saya tulis. Saya tulis dan akhirnya dengan berbagai pertimbangan dijadikan buku. Judulnya Menjemput Pemilu 2009. Kita harus bisa. Ini juga yang saya jadikan sebagai bahan untuk memberikan materi ketika di Partai Demokrat ada pendidikan kepemimpinan dan kader Partai Demokrat sama untuk persiapan pemilu 2009. Jadi ini dokumen historis yang saya ingat betul hasil diskusi saya dengan teman-teman di kantor Muhammad Nazarudin dalam rangka persiapan pencalekan 2009. Oke, saya lanjutkan saudara terdakwa. Apa yang saudara tahu terkait dengan pengurusan proyek kementerian, lembaga yang bersumber dan dibiayai dari APBN yang diurus atau dilakukan oleh Anugerah Group atau kemudian menjadi Permai Group, misalnya di gedung pajak dan proyek-proyek di perguruan tinggi. Yang saudara bisa jelaskan apa yang saudara tahu? Pak Jaksa Penuntut Umum, saya ini politisi, ya. Bakat saya dan konsentrasi saya, fokus saya adalah di bidang politik. Saya tahu persis, saya tidak punya bakat di bidang usaha, di bidang bisnis. Karena itu saya tidak berkecimpung di bidang bisnis itu. Kalau politik ya sedikit-sedikit saya tahu.
Jadi kalau ditanyakan tentang proyek-proyek Pak Nazarudin atau Saudara Nazarudin, itu saya kira bukan orang yang tepat untuk ditanya soal itu. Ya, terima kasih. Kalau mendasarkan kepada keterangan ahli Dr. Kusnul Maryam yang tadi saudara hadirkan di persidangan ini, baik, yang ternyata sebelumnya adalah rekan kerja saudara di KPU. betul. Ketika saya tanya tentang biaya-biaya untuk kegiatan politik, dengan jelas dia menyatakan kepada saya bukan bidang keahliannya, tapi kemudian ketika ditanya majelis hakim, dia mau menjelaskan yang disebut dengan kos politik. Pertanyaan saya kepada saudara terdakwa terkait dengan bidang saudara yang tadi jelaskan bidangnya politik. Nah, bagaimana saudara memenuhi ongkos politik atas kegiatan yang saudara lakukan? Ongkos politik waktu kapan? Ya, semenjak saudara terjun di dalam dunia politik. Baik, saya mulai aktif di partai politik tahun 2005, membantu kepengurusan Pak Hadi Utomo. Ketua umumnya adalah Pak Hadi Utomo. Sepanjang saya membantu Pak Hadi Utomo, tugas saya adalah mempersiapkan bahan-bahan bagi Pak Hadi Utomo untuk kegiatan-kegiatan baik internal partai maupun eksternal partai. Kemudian saya ikut Pak Hadi Utomo keliling seluruh Indonesia untuk konsolidasi partai, baik dalam konteks struktural itu musda, kemudian juga dalam konteks penguatan kelembagaan, kegiatan-kegiatan partai yang bersentuhan dengan kaderisasi maupun dalam konteks pemenangan pemilu-pemilu lokal, pilkada. Nah, disitulah kegiatan-kegiatan politiknya sudah di cover oleh biaya Dewan Pimpinan Pusat, dan terus terang kadang-kadang saya mendapatkan berkah dari nempelnya saya untuk membantu Pak Hadi Utomo gitu. Maksudnya berkah itu apa? Berkah itu misalnya begini Pak Jaksa, kalau habis kampanye, ya kan, kampanye pilkada, nah pulangnya biasanya ada perhatian dari kandidat yang kita ikut terjun kampanye. Kalau misalnya calon kepala daerah itu ketika pilkada menang, nah itu biasanya juga ingat dengan Pak Hadi. Kalau ingat dengan Pak Hadi, Pak Hadinya juga ingat dengan saya. Kira-kira begitulah. Inilah yang kenapa saya tadi tanya kepada ahli terkait dengan bahasa politik, komunikasi politik. Dari penjelasan saudara, ini kan perlu diterjemahkan secara jelas lagi. Perlu perhatian. Loh, perhatian, apakah perhatian seorang suami terhadap istri, terhadap teman, kan? Atau ingat dengan saya? Maksudnya apa? Ini penting bagi kami sebagai jaksa penuntut umum supaya lebih clear gitu. Menurut saya bahasa saya sih sudah jelas, Pak Jaksa sudah paham persis, apalagi yang mulia majelis hakim sudah paham. Begitu ya? Iya. Oke, tidak apa-apa itu. Enggak sederhana. Meskipun di dalam persidangan sebelumnya saksi Muhammad Nazarudin sudah menjelaskan dan saudara menanggapi bahwa itu tidak benar, tapi saya tetap bertanya kepada saudara. Baik. Apa yang saudara ketahui atau peran saudara terkait dengan pengurusan proyek Hambalang, misalnya mulai dari besaran proyek yang dari awal kira-kira 150 miliar menjadi 2,1 triliun lebih, kemudian dari proyek yang semula single years menjadi multi years, kemudian yang semula masih ada tanda bintang, kemudian bintangnya hilang karena terkait dengan sertifikat. Apakah saudara mengetahui tentang hal tersebut? Saya ingat persis ketika ada pertanyaan majelis hakim
kepada salah satu staf Pak Nazar yang namanya Mindo Rosalina Manulang, yang dia juga ikut mengurus Hambalang atau diperintah oleh saudara Nazarudin. Kesaksian dia adalah diperintah saudara Nazarudin untuk mengurus proyek Hambalang. Majelis hakim waktu itu tanya pada saksi Mindo Rosalina Manulang, apa peran saudara terdakwa pada proyek-proyek Anugerah Group atau Permai Group? Jawabannya tidak ada waktu. Jadi itulah jawaban saya sama dengan jawaban saksi Mindo Rosalina Manulang. Jadi, sepengetahuan saudara, sebenarnya proyek Hambalang dulu disebut dengan P3 Son itu apakah ada kaitannya dengan pencapaian 100 hari kepemimpinan dari Presiden? Saya tidak tahu, barangkali yang lebih paham adalah Menpora waktu itu, Pak Andi Malarangeng. Saudara tidak tahu ya? Saya tidak tahu, Pak Jaksa. Saudara tidak tahu atau tidak mau menjelaskan? Karena saya tidak paham tentang proyek itu, saya tidak punya bahan untuk menjelaskan. Oke. Terkait dengan pengurusan sertifikat tanah Hambalang yang sebagaimana dijelaskan oleh Mas Sarudin, Ignatius Mulyono, kemudian Managam Manurung. Nah, apa yang saudara tahu tentang pengurusan sertifikat itu? Seperti yang saya sampaikan baik pada kesaksian ketika saya dihadirkan menjadi saksi terdakwa Andi Malarangeng, saksi terdakwa Deddy Kusdinar, dan juga saya sampaikan di persidangan ini sebagai tanggapan bahwa persoalan tanah Hambalang itu baru saya tahu ketika ada berita Pak Ignatius Mulyono dipanggil oleh KPK dan kemudian ada dikait-kaitkan dengan saya. Nah, setelah itu baru kemudian saya putar memori. Putar memori itu kemudian ketemulah apa yang saya ingat waktu itu, bahwa ketika setelah makan siang saya bicara diskusi dengan beberapa teman di ruang saya. Ada saya, ada Pak Saan Mustafa, ada almarhum Haji Mas Said, ada staf saya Muhammad Rahmat. Nah, setelah itu saudara Nazarudin masuk ikut nimbrung dan dia menyampaikan bahwa Pak Ignatius Mulyono mau menghadap. Istilahnya menghadap, istilah yang saya tidak suka itu, tetapi itulah istilah yang saya dengar waktu itu. Nah, ketika Pak Ignatius Mulyono datang di tempat itu, di tempat ruang pertemuan ketua fraksi, ini ada di sofa ya, yang disampaikan Pak Ignatius Mulyono adalah program sebagai ketua badan legislasi DPR, bagaimana meningkatkan kualitas produk undang-undang dan pencapaian kuantitatif target badan legislasi. Saya sampaikan pada Pak Ignatius Mulyono untuk sungguh-sungguh bekerja keras sebagai ketua balik agar undang-undang yang dihasilkan kualitasnya lebih bagus, agar tidak mudah kalah ketika dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi, dan juga secara kuantitatif bisa memenuhi target, minimal mendekati target. Saya ingat betul bahasa saya adalah ini penting karena sekarang ketua baliknya Demokrat, ketua DPR-nya pimpinan tertinggi legislatif Demokrat, presidennya pimpinan eksekutif tertinggi adalah dari Demokrat. Kalau target legislasi nasional di DPR itu tidak mencapai target, tentu nanti implikasi politiknya pada Demokrat. Nah, pada saat itu yang saya ingat ya, saudara Nazarudin mengatakan, Pak Ignatius, ada urusan Kemenpora di BPN, tolong didorong. Itu yang saya ingat. Nah, setelah itu baru kemudian Pak Ignatius
pergi, saudara Nazarudin pergi, dan saya dengan teman-teman masih ada di situ. Didorong itulah yang kemudian barangkali maksudnya untuk diurus. Kesaksian Pak Ignatius Mulyono di tempat ini meskipun tidak persis, saya ingat betul bahwa yang bicara untuk menanyakan, bicara untuk menanyakan permasalahan tanah Hambalang ke BPN adalah saudara Nazarudin, bukan saya. Tetapi ditafsirkan oleh Pak Ignatius Mulyono karena ada saya di situ, berarti ya ada pimpinannya, ya berarti sama saja, kan begitu. Itu yang disampaikan Pak Ignatius di tempat ini. Tapi pada saat yang sama Pak Jaksa, ada kesaksian yang lain dari Rosalina Manulang misalnya. Dia dengan jelas menyebut diperintah saudara Nazarudin untuk mengurus urusan yang sama di BPN dan mengambil berkas yang sama, dan itulah yang kemudian dilaporkan pada saudara Nazarudin. Jadi kalau Pak Ignatius Mulyono menyampaikan yang meminta saudara Nazar, kemudian ada kesaksian lain Rosa Manulang juga melakukan hal yang sama, itu sudah bisa sebetulnya sudah bisa digambarkan di titik mana itu yang bekerja mengurus yang belakangan disebut sebagai SK Tanah Hambalang. Saudara terdakwa, siap, mencermati jalannya persidangan sampai dengan saat ini dengan agenda pemeriksaan terdakwa, saya melihat sosok saudara itu, penampilan saudara, gestur saudara dalam berbicara, ya memang begini dari lahir, Pak. Nah, sikap saudara, tutur kata saudara, itu kan selalu bisa tampil sempurna. Itu saya melihat seperti itu. Ya, alhamdulillah Pak Jaksa. Kemudian ya, yang saya bisa sampaikan ya seperti ini. Kemudian ketika melihat